Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi di sini ada M4 New 2023 dan di sini juga ada Mini Cooper GP. Dan ini termasuk mobil sport car high performance dan masih ada lagi supercar-nya kayak Ferrari, Lambo dan lain-lain. Tapi kendalanya ini dan ini itu cuma punya dua kursi atau cuma muat untuk dua penumpang. Dan apa jadinya kalau misalnya ada mobil kenceng, mobil buat keluarga dan bahkan bisa buat ngangkut semua keluarga ya, 5 orang, kita anggap anak 2 dan istri 1 jadi 4 dan ada suster 1 dan punya bagasi 500 liter yang lumayan cukup luas dengan mesinnya high performance. Ini dia mobilnya, BMW M3 Touring Competition tahun 2024. Oke, mobil ini masih mobil baru karena mobil ini baru keluar dan baru dikirim dan baru saya terima di 2 bulan yang lalu. Dan kami mendapat harga ini sekitar 2,9 M atau hampir dari 3 miliar. Itu udah on the road dan menurut Kompas, dikutip dari kompas.com, mobil ini cuma diproduksi 15 unit di Indonesia aja. Jadi ini dia mobilnya 5 orang atau 5 seater dan bisa buat liburan buat keluarga ya. Jadi kalau misalnya mau keluar kota tapi pengen yang high performance, mesin yang bertenaga dan kenceng juga, mungkin M3 bisa jadi solusinya. Dan saya senang banget lihat mobil ini karena mobil ini bentuknya juga enak dilihat, terus di interiornya juga mewah banget, terus mobilnya juga udah kenceng banget dari sananya. Jadi kalau untuk mesinnya ini 3000 cc twin power turbo 6 silinder dengan menghasilkan tenaga 510 HP dengan torsinya 650 Nm. Gila, luar biasa banget. Dan mobil ini sudah AWD atau all wheel drive. Jadi akselerasi mobil ini 0 ke 100-nya itu cuma butuh waktu 3,6 detik aja. Jadi mungkin kalau misalnya dibuat balapan 201 meter bisa dapat time 6 mungkin ya, dengan kondisi standar dari pabrik seperti ini. Gila, seneng banget lihat mesinnya juga padat, jadi pepek lah ya, enak dilihat dan enak dipakai. Dan mobil ini masih 0 km karena masih baru dan saya juga belum berani pakai. Dan untuk mobil ini punya 6 warna, jadi ada hitam, putih, kuning, hijau dan ada merah. Merahnya ini ada 2. Jadi merah Aventurin Red Metallic dan Toronto Red Metallic. Jadi kalau Aventurin itu merah hati kalau orang Jawa bilang, dan untuk yang Toronto Red Metallic seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di layar, ini merah lebih ke agak orange. Jadi merah terang lebih ke orange. Tapi kalau yang untuk Aventurin merah gelap lebih ke hitamnya. Untuk kompetitor dari mobil ini cuma ada di Audi RS4 Avant, tapi harganya agak selisih ya, karena yang Audi RS itu cuma ada 10 unit di Indonesia yang saya tahu, dan harganya juga terpaut cukup murah karena harga barunya itu 2,6 miliar. Tapi untuk tenaga lebih besar ini karena Audi itu punya tenaga 450 HP, jadi ini masih agak menang lumayan jauh ya, 60 HP dari standarnya. Oke, untuk bagian sampingnya, ini velg depan dan belakang ini beda. Jadi ini pakai ring 19 dan yang belakang pakai ring 20, sengaja dibedain sama pabrikannya mungkin agar lebih stabil mungkin. Tapi saya suka banget sama velgnya dan sama warnanya, gila, suka banget. Warna yang nggak terlalu terang tapi nggak terlalu gelap juga. Terus untuk atapnya ini sudah ada roof rail yang warna hitam glossy dan atapnya warna hitam glossy juga, dan untuk window line-nya juga warna hitam glossy, jadi nggak ada chrome sama sekali. Enak dilihat. Oke, jadi ini layout dari belakang mobil ini. Mobil ini dari belakang kelihatan lebih seksi banget, dari depan dan belakang juga enak dilihat, apalagi dari samping yang
kelihatan memanjang karena panjangnya mobil ini 4794 atau 4,7 meter atau 4,8 meter lah ya, karena hampir ke 8. Terus untuk tingginya ini hampir 1,5 meter atau lebih tepatnya 1434 ya. Jadi terkesan lebih pendek, dan untuk lebar mobil ini cuma 2 meter aja. Terus kuncinya seperti ini ya. Jadi sama kayak BMW lainnya, 320, 330, M4 juga hampir sama seperti ini, dan sudah power backdoor pastinya. Dan yang saya suka lagi, saya dapat plat M3 Wagon. Jadi ini plat yang banyak dicari sama pemilik M3, dan saya dapat duluan ya, M3 Wagon. Ini plat asli, bukan plat palsu pastinya. Dan bagasinya juga cukup luas. Jadi dapat 500 liter, bisa buat 3 koper mungkin. Dan di sini ada segitiga pengaman toolset dan toolkitnya, dan kita juga udah dapat payung serta ada apa, merchandise dari BMW berupa cup holder BMW sama ini e-money. Terus di bawahnya ini ada ductile dan ada 4 knalpot asli. Jadi bukan knalpot palsu ya, ini knalpot asli semua. Sekarang kita tutup aja. Tapi sampai sekarang juga saya masih kagum dengan desainnya M3 sekarang, karena desainnya depan, belakang, sampingnya gila, sempurna banget, timeless. Sekarang kita mau masuk ke bagian interior. Oke, jadi saya cukup senang kalau berada di interior mobil ini. Sampai saking senangnya dengan mobil ini, mobil ini cuma buat pajangan dan dijual aja. Karena mau pakai mobil ini juga sayang banget. Walaupun nggak ada sunroofnya kayak wagon-wagon di bawah 1M, Mazda atau lainnya, tapi mobil ini udah kelihatan mewah, kenceng, dan bisa buat keluarga. Kalau misalnya kalian punya berkat lebih, terus uang lebih, uang nganggur, mungkin ini bisa jadi mobil keluarga yang paling depan kalau menurut saya. Karena mobil ini kenceng banget, serius kenceng banget, dan fiturnya juga banyak banget. Dan BMW ini mengutamakan fitur keselamatan, jadi banyak banget untuk fitur keselamatan dari BMW. Jadi nggak perlu diraguin lagi. Dari airbagnya juga udah ada dari depan dan belakang. Terus udah ada head airbagnya juga. Terus dia juga sudah ada set impact protection, dynamic stability control with extend contents. Jadi sudah cukup memuaskan untuk fitur keselamatannya. Nah, untuk mobil ini di sini ada door pocket, terus di sini juga udah ada pembuka bagasi dan kap mesinnya ya, bukan dari sini tuas kap mesinnya. Terus untuk joknya juga electric seat pastinya, dan joknya ini bolong-bolong juga berguna buat ngasih semburan ya. Jadi ini heater seat kalau kita bilang. Dan yang saya sayangkan warnanya ini warna putih, karena kalau misalnya dipakai sehari-hari mungkin agak sedikit bulak nantinya kalau lama-lama dipakai. Dan untuk dashboard tengahnya ini terkesan mewah dan racing karena warnanya ini warna karbon semua, dan nggak banyak yang berubah karena M4 dan M3 ini kurang lebih sama ya untuk interior dari sininya, dari depannya. Cuma yang membedakan kan cuma seatnya aja. Jadi untuk mobil keluarga kenceng ya ini M3 Touring Competition 2024, gila. Dan untuk barunya udah nggak ada lagi saya rasa, dan sekarang secondnya pun ada beberapa yang jual, ada 2 yang jual yang saya tahu, dan itu harganya juga udah mulai naik di angka 3 miliar lebih. Dan sejujurnya kita juga jual di angka 3,8 dan masih bisa nego karena emang unitnya termasuk unit rare item, sekaligus sama platnya juga rare item. Banyak yang dicari itu, banyak yang nyari pemilik M3 Wagon, gila keren banget. Dan di sini ada memory seat 1, 2, terus di sini ada leveling lampu, auto headlamp, terus di sini juga setirnya kulit, ada emblem M series.
Terus ini udah i8 dengan layarnya 12,3 inci. Dan untuk mode berkendaranya ini cuma ada 3, road, sport, dan track. Dan ini untuk pengaturan knalpot, jadi ada 2 suara knalpot standar dan knalpot racing, dan mungkin sedikit ya perbedaannya. Itu untuk yang standarnya. Kalau yang racingnya agak sedikit ngebas, jadi masih ada bedanya. Mungkin kalau misalnya kalian punya ini, kalian bisa ganti knalpotnya ya. Itu rekomend pertama. Dan di sini ada cup holder 2, isinya uang parkir, USB, terus dia juga bisa wireless charging di bagian sini. Yang pastinya kalau wireless charging case-nya harus dibuka ya. Harus buka case. Dan ini laci penyimpanan dengan ada STNK-nya di sini. STNK-nya M3 Wagon 2024, NIK tahun 2024. Dengan pajaknya itu cuma sekitar 20 jutaan. Iya, 20 jutaan aja pajaknya. Jadi gak semahal supercar lainnya. Ini masih terbilang cukup murah untuk pajaknya per tahunnya. Dan di laci penyimpanan tengah ini ada kabel Type-C yang bisa ngecas buat iPhone atau Android kalian. Di sini ada lemari penyimpanan yang soft opening dan banyak isinya ya. Saya kagum dengan mobil ini. Saya suka dengan mobil ini. Ini mungkin jadi salah satu mobil baru yang saya suka di BMW. Karena yang tipe-tipe wagon sekarang kan lagi naik, dan BMW mengemas barunya ini, desainnya ini lebih apa ya? Lebih beda lah pokoknya. Pokoknya lebih beda lah sama mobil ini. Dan kita juga nggak bakal ngetes mobil ini karena saya juga sayang banget sama mobilnya. Jadi saya cuma sepil sedikit tentang mobilnya dari luar, dalam, dan desainnya. Oke. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua yang mau beli M3 Touring, karena saya rasa ini worth it banget buat dipelihara atau buat dipakai untuk sampai jangka waktu yang panjang. Karena menurut saya ini bakalan naik ya, mobil-mobil seperti ini yang populasinya nggak banyak di Indonesia. Oke, silahkan kalian like dan komen ketika kalian pengen request mobil atau motor apa yang mau kita review. Dan mungkin ada kurangnya silahkan kalian ketik di kolom komentar juga, karena saya juga bukan reviewer profesional. Karena saya cuma review apa yang saya lihat dan apa yang saya rasain. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, and bye-bye.